Perkenalkan, saya Ahmad Haryanto. Saya akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah saya, yaitu pemanfaatan dimethyl ether atau DME sebagai substitusi bahan bakar minyak dan LPG atau gas. Penggunaan bahan bakar minyak di Indonesia telah melewati puncak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, sehingga saat ini Indonesia telah merubah dari negara pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak. Untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus meningkat, pemanfaatan energi alternatif seperti batu bara, gas bumi, serta energi terbarukan terus dikembangkan. Di sektor rumah tangga, konversi minyak tanah ke LPG telah berhasil mengurangi penggunaan minyak tanah, yang berarti mengurangi subsidi. Tetapi konsumsi LPG meningkat tajam sehingga diperlukan ekspor LPG yang makin lama makin besar. Pada kenyataannya, pengembangan biodiesel dan bioetanol sulit dilaksanakan karena terkendala oleh penyediaan lahan, harga yang berfluktuasi, dan adanya persaingan antara penggunaan sebagai bahan bakar atau bahan pangan. Hal ini mendorong dilaksanakannya kajian dan penelitian tentang sumber energi alternatif lain sebagai substitusi bahan bakar minyak, seperti pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, maupun biomasa dan dimethyl ether atau DME. DME selain dapat dimanfaatkan di industri dan transportasi serta pembangkit listrik sebagai substitusi minyak solar, juga berpeluang untuk menggantikan LPG sebagai bahan bakar di sektor rumah tangga, komersial, dan industri yang saat ini sebagian besar diimpor. Dalam makalah ini dilaksanakan kajian terhadap kemungkinan pemanfaatan dimethyl ether sebagai substitusi bahan bakar minyak dan LPG di Indonesia berdasarkan potensi substitusi DME ke solar dan LPG. Berikut gambaran umum dimethyl ether. Dimethyl ether sendiri merupakan senyawa ether yang paling sederhana, berbentuk gas yang tidak berwarna dan bau. Dengan bau ether dan larut dalam air maupun dalam minyak. Tidak bersifat karsinogenik, teratogenik maupun mutagenik, dan tidak beracun. DME mempunyai formula CH3OCH3 atau rumus empiris C2H6O. Pemanfaatan DME akan menghasilkan dampak lingkungan rendah, di mana pembakarannya tidak menghasilkan asam belerang dan asap, serta menghasilkan NO dan CO yang sangat rendah. Mengingat DME tidak beracun, mudah dicairkan dan mudah dalam penanganan, maka bahan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sektor rumah tangga dan industri, yaitu substitusi LPG dan minyak tanah, bahan bakar transportasi kendaraan diesel, bahan bakar pembangkit listrik, pembangkit termal kogenerasi, bahan baku untuk produk kimia, dan sebagai pelarut. Secara umum, dimethyl ether dapat digunakan sebagai yang pertama yaitu materi pendingin atau refrigerant, yang kedua sebuah pendorong propilen untuk produk aerosol, yang ketiga bahan pelarut, yang keempat bahan agen ekstraksi, kemudian media reaksi kimia, yang terakhir yaitu sebuah bahan untuk pengelasan, pemotongan, dan pematrian, bahan bakar dengan multitujuan. Potensi dimethyl ether di Indonesia dan di dunia. Dalam kaitan penyediaan dimethyl ether, maka perlu diperhitungkan potensi sumber daya energi yang dapat menjadi bahan baku.
di metal ether seperti gas bumi, batu bara, dan biomasa. Potensi sektor ESDM yang mencakup sumber daya energi yang dikandung oleh bumi Indonesia antara lain energi fosil dengan cadangan minyak bumi sebesar 8,2 miliar barel, gas bumi sebesar 170 TSCF, batu bara sebesar 21 miliar ton, energi non fosil sumber daya panas bumi sebesar 28 gigawatt, dan tenaga air sebesar 75 gigawatt. Dari potensi tersebut, potensi yang berhubungan erat dengan pengembangan DME ialah potensi minyak bumi, batu bara, gas bumi, CBM, dan biomasa. Cadangan dan potensi pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perhitungan potensi biomasa diambil berdasarkan analisis terhadap produknya biomasanya, seperti limbah pertanian, limbah hutan di luar limbah kelapa sawit dan sampah kota. Dalam buku studi analisis dan kajian bidang teknologi energi oleh Koordinator Bidang Teknologi Energi BPPT pada tahun 2003, dengan anggaran bahwa secara rata-rata nilai kalor 1 kg limbah setara dengan 0,8 kg kayu, dan konversi energi untuk kayu dari ton ke SBM ada 2,2978. Maka dapat diperhitungkan potensi limbah pada tahun 2001 secara keseluruhan dalam setara barel minyak, di mana pada tahun 1994 diperkirakan sampah perkotaan di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, yang meningkat menjadi 53,7 juta ton pada tahun 2020. Pada tabel berikut, potensi biomasa yaitu 49.810 MW dan kapasitas yang terpasang baru 410 MW. Potensi pengaplikasian di metal ether di Indonesia yaitu di metal ether dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi LPG, LNG, minyak solar, dan bensin dengan pembakaran bersih dengan menggunakan mesin diesel, mesin bensin 30% di metal ether, 70% LPG, dan turbin gas. Di metal ether bekerja sangat baik sebagai substitusi dan campuran dalam mesin diesel karena mempunyai angka cetane yang lebih besar dari 65-70 jika dibandingkan dengan minyak diesel yang hanya 40-56. Saat ini Uni Eropa sedang mempertimbangkan potensi DME dalam campuran biofuel di tahun 2030. DME sebagai bahan bakar bersifat kurang melumasi, oleh karena itu penggunaan di metal ether secara penuh harus ditambah adiktif untuk meningkatkan fungsi pelumasannya, antara lain dengan biodiesel atau minyak nabati sejumlah 5-10%. Mengingat di metal ether mempunyai viskositas yang rendah dibanding minyak solar serta sifat yang kurang melumasi untuk melindungi permukaan sistem injeksi bahan bakar, maka salah satu strategi ialah mencampur dimetil ether dengan minyak solar untuk mendapatkan pembakaran yang bersih dan tetap memperoleh karakteristik bahan bakar yang memuaskan tanpa perlu merubah desain dari pompa dan injektor bahan bakar. Dimetil ether dengan minyak solar akan tercampur secara merata dan cepat pada berbagai pangsa campuran. Perlu diteliti bahan aditif yang khusus dibuat untuk pemanfaatan dimetil ether agar dapat meningkatkan viskositas mendekati minyak solar, di mana lapisan yang melapisi permukaan logam akan dapat menghilangkan sifat negatif pelumasan dimetil ether. Dimetil ether sangat mungkin untuk dimanfaatkan sebagai substitusi LPG, mengingat sifat-sifat dasarnya yang tidak terlalu berbeda.
Pemanfaatan dimethyl ether sebagai substitusi LPG diperkirakan tidak akan merubah spesifikasi teknik tabung LPG. Selain menggantikan karet penyekat dengan bahan yang cocok terhadap dimethyl ether, campuran persen dimethyl ether pada LPG tidak memerlukan perubahan apapun pada tabung dan perlengkapan LPG lainnya. Proses produksi dimethyl ether. Secara tradisional, dimethyl ether diproduksi melalui dua tahap proses, yaitu sintesis metanol bisa diperoleh dari konversi biomasa atau reaksi gas karbon monoksida atau karbon dioksida dengan hidrogen. Kemudian diproses penarikan molekul air dehidrasi terhadap molekul metanol yang terbentuk sehingga menghasilkan satu molekul DME atau molekul air. Reaksi ini bersifat fleksibel. Dehidrasi ini memerlukan katalis logam atau semi logam oksida, misalnya aluminium oksida, pada suhu di atas 100 derajat Celcius dan tekanan beberapa atmosfer. Reaksi di atas dapat ditunjukkan dalam persamaan berikut: metanol, dimethyl ether, water etanol, dimethyl ether, air. Saat ini proses sintesis DME dua tahap tersebut mulai ditinggalkan dan penelitian yang diarahkan untuk produksi DME melalui proses satu tahap mengalami peningkatan pesat. Sintesis DME satu tahap adalah dengan cara mereaksikan gas karbon monoksida dan atau karbon dioksida dengan gas hidrogen menggunakan katalis kombinasi pada tekanan di atas 30 atmosfer dan suhu di atas 150 derajat Celcius. Jika kita lihat proses pembuatan metanol yang juga menggunakan bahan baku serupa, maka sebenarnya sintesis dimethyl ether satu tahap hanyalah kepanjangan dari proses pembuatan metanol. Faktor utama yang mempengaruhi ketinggian tingkat proses produksi dimethyl ether satu tahap adalah efisiensi dan efektivitas katalis yang digunakan untuk sintesis metanol, yang umumnya dikenal sebagai katalis combo, yaitu katalis terdiri dari tembaga sengalumina dan katalis untuk proses dehidrasi metanol atau gamma alumina. Gas karbon monoksida dan hidrogen disebut syngas sebagai bahan baku dimethyl ether maupun metanol dapat diperoleh dari gas bumi serta gasifikasi batubara dan biomasa. Penggunaan bahan padat seperti biomasa dan batubara akan melalui proses gasifikasi terlebih dahulu untuk menghasilkan syngas pada pembuatan dimethyl ether dibanding penggunaan bahan gas seperti gas bumi maupun LPG. Untuk memperoleh efisiensi yang tinggi pada proses gasifikasi yang bahan padat, biomasa dan batubara harus melalui proses persiapan seperti pemipilan untuk biomasa atau produksi bubur untuk batubara. Tabel berikut menunjukkan aliran proses pembuatan dimethyl ether dari berbagai bahan baku, mulai dari bahan baku sampai dimethyl ether. Gambaran terhadap proses berikut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu produsen terbesar dimethyl ether karena cadangan gas alam termasuk metan yang diperoleh dari coal bed metan atau CBM yang sangat besar. Demikian juga batubara dan biomasa. Analisis terhadap ketersediaan bahan baku akan memberikan gambaran nyata kelayakan pemanfaatan dimethyl ether sebagai substitusi bahan bakar minyak dan gas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.